Siapa itu Rahab? Rahab ini, saudara-saudara, dengan jelas sekali, secara vulgar, disebutkan sebagai seorang perempuan sundal. Sehingga saudara, judul anugerah yang menakjubkan itu menjadi clear, menjadi relevan, karena kita berpikir bahwa Rahab ini adalah seorang pendosa kelas berat. Sehingga kita mengatakan atau dalam pemikiran kita, waduh, seorang pelacur diselamatkan Tuhan. Jangan-jangan saudara kita keliru memikirkan siapa itu Rahab. Jangan-jangan saudara-saudara pemikiran kita tentang Rahab itu terlalu naif, terlalu dangkal. Kita menggambarkan Rahab sebagai seorang perempuan pelacur. Padahal kita lupa bertanya, kenapa Rahab itu menjadi seorang pelacur? Dan hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan satu tema yang menarik saudara-saudara. Temanya adalah Rahab, anugerah yang menakjubkan. Saudara, saya yakin sebagian dari saudara mungkin tidak familiar dengan tokoh yang namanya Rahab ini. Mungkin saudara-saudara. Karena saya menduga saudara bahwa sepanjang 1 tahun belum tentu Rahab ini dibahas. Belum tentu. Kecuali saudara mengikuti pembacaan Alkitab setahun. Saudara mungkin akan membaca di kitab Yosua tentu saja ya. Dan di Ibrani. Tetapi saudara-saudara, bagi saudara yang pada umumnya mengikuti ibadah, saudara akan jarang mendengarkan tentang Rahab. Siapa itu Rahab? Dan bagi sebagian dari saudara yang mungkin di sekolah minggu, mungkin tahu Rahab itu siapa. Dia adalah seorang pelacur, saudara-saudara. Kita akan mendasari perenungan firman Tuhan dari Yosua pasal 2 ayat 1-6 dan pasal 6 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Konteks dari cerita ini adalah ketika bangsa Israel akan memasuki Yeriko, saudara-saudara, menyeberangi Kanaan dan masuk ke kota Yeriko, dan Yosua mengirimkan 2 orang pengintai. Firman Tuhan berkata begini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya. Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu, Rahab, telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu. Jadi ini long story short, saudara-saudara. Jadi orang Israel telah menyerbu kota Yeriko dan sebagainya. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Sedemikian coba pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara, ketika saya menerima surat pemberitahuan atau tema kepada saya tentang tema yang saya harus bawakan, Rahab, anugerah yang menakjubkan. Pemikiran pertama yang langsung muncul dalam pikiran saya adalah kenapa disebut anugerah yang menakjubkan? Kenapa tidak disebutkan Rahab atau judul embel-embel yang lain, perempuan yang beriman atau apa? Kenapa judulnya adalah anugerah yang menakjubkan? Saudara-saudara, saya menduga bahwa orang atau tim yang menyusun tema ini, saudara, mempunyai satu pemikiran atau asumsi. Disebut sebagai anugerah yang menakjubkan karena ini berkaitan dengan figur seorang Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab ini, saudara-saudara, dengan jelas sekali, secara vulgar, disebutkan sebagai seorang perempuan sundal.
Bahkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan sebagai seorang wanita pelacur. Entah juga dari ISW mengatakan dia adalah a prostitute. Atau King James mengatakan dia adalah an harlot. Harlot, saudara-saudara. Ngomong-ngomong, judul lukisan di depan itu judulnya adalah The Harlot of Jericho. Ya, yang ditulis atau dilukis oleh seorang seniman bernama James Tissot, saudara-saudara. Sehingga saudara, judul anugerah yang menakjubkan itu menjadi clear, menjadi relevan karena kita berpikir bahwa Rahab ini adalah seorang pendosa kelas berat. Dia adalah seorang perempuan sundal tentu saja. Sehingga kita mengatakan atau dalam pemikiran kita, waduh, seorang pelacur diselamatkan Tuhan. Seorang pelacur yang jahat itu saudara-saudara mendapatkan anugerah Tuhan. Seperti ayat 25 pasal 6 tadi mengatakan demikianlah Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan Tuhan. Betul bukan? Karena dalam pemikiran kita Rahab ini adalah seorang pelacur, seorang wanita non-Israel. Orang Kanaan asli, bukan orang Israel tapi mendapat keselamatan karena diselamatkan, kan gitu ya. Dan Rahab ini adalah perempuan nakal karena dia ini pelacur. Saya menduga sebagian besar bahkan saya kok yakin 100% kita berpikir pelacur itu pasti perempuan nakal. Pelacur itu pasti genit. Makanya saudara lihat lukisan ini saudara-saudara James Tissot menggambarkan gestur dari pelacur atau Rahab ini sebagai sebuah atau seorang perempuan yang genit. Seorang perempuan yang bahkan menggoda 2 orang pengintai dari Israel. Betul ya? Saudara bisa lihat itu ya? Kalau zaman sekarang saudara Rahab kalau muncul di TikTok saudara disebut sebagai pelakor saudara. Perebut laki orang. Betul ya? Sehingga anugerah yang menakjubkan, bahasa Inggrisnya wondrous grace of God. Karena dia ini begitu kotor, begitu tidak layak, begitu ya. Makanya pas tuh namanya anugerah. Anugerah itu kan kita tidak layak tapi diselamatkan Tuhan, dikasihi Tuhan. Itu anugerah kan. Nah perempuan ini tidak layak, kenapa? Karena dia perempuan jahat, begitu. Amin. Saya yakin demikian kita berpikirnya. Jangan-jangan saudara kita keliru memikirkan siapa itu Rahab. Jangan-jangan saudara-saudara pemikiran kita tentang Rahab itu terlalu naif. Terlalu dangkal. Kita menggambarkan Rahab sebagai seorang perempuan pelacur. Padahal kita lupa bertanya, kenapa Rahab itu menjadi seorang pelacur? Kita lupa bertanya, kenapa Rahab disebut atau profesinya pelacur? Ketika saya membagi atau saya mempelajari kisah ini saudara-saudara, saya mendapati bahwa narasi kitab Yosua itu sebenarnya memberikan petunjuk tentang identitas Rahab. Mungkin selama ini kita salah mendengar atau memikirkan, membayangkan tokoh Rahab sejak sekolah minggu. Karena dia bukan hanya sekadar seorang pelacur. Loh kok bisa? Oh iya, karena itu saya ajak saudara-saudara untuk mari kita lihat data Alkitab tentang siapa itu Rahab. Yang pertama saudara-saudara, di dalam Yosua pasal 2 ayat 12-13, saudara akan menemukan bagaimana Rahab itu meminta pertolongan kepada 2 orang pengintai. Di situ Rahab mengatakan, bersumpahlah demi Tuhan. Rahab bilang, tolong biarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku yang laki-laki dan perempuan. Biarkan mereka hidup, selamatkan nyawa kami. Saudara, konteksnya Rahab minta tolong kalau bangsa Israel masuk Yeriko, selamatkan kami. Itu kata Rahab. Saudara, dalam perkataan Rahab, bisakah kita bertanya satu pertanyaan yang menarik? Kenapa Rahab tidak menyebutkan, tolong biarkan suamiku dan anak-anakku hidup? Saudara, saya yakin saudara setuju sama saya. Seorang yang disebut perempuan sundal, kemungkinan besar dia sudah dewasa, betul? Dia kemungkinan besar setidaknya sudah berumur. Dan perempuan pada zaman itu dengan usia yang dewasa itu kurang lebih punya anak. Apalagi dia pelacur. Betul? Pertanyaannya adalah kenapa Rahab tidak menyebutkan suami atau paling tidak menyebutkan anaknya? Itu pertanyaan pertama yang menurut saya patut kita tanyakan. Karena secara konteksnya seharusnya dia punya anak paling enggak.
Sehingga saudara-saudara, pertanyaan ini membawa kita pada sebuah pemikiran, jangan-jangan bahwa memang Rahab ketika dia menjadi pelacur, dia itu sebenarnya sudah jadi janda. Karena normalnya perempuan pada waktu itu telah dinikahkan. Pada usia-usia yang katakanlah 20 mungkin, bahkan belasan itu sudah punya pasangan. Sehingga usia 20 dan sekitarnya itu pasti udah punya pasangan saudara-saudara. Tapi kemudian dia dikatakan dia menjadi pelacur, dia tidak punya anak. Jangan-jangan memang Rahab ini sudah jadi janda dan dia belum punya anak. Saudara-saudara. Dan dari data ini kita menemukan bahwa, ini pertama ya kemungkinan ya. Dan dari data ini kita mendapatkan bahwa Rahab ini mengatakan bahwa tolong selamatkan ayah ibuku dan saudaraku laki-laki dan perempuan. Saya menduga dengan sangat kuat bahwa Rahab mengambil peran utama sebagai tulang punggung keluarga. Karena dia memperjuangkan ayah ibunya dan adik-adiknya. Saya menduga dia anak pertama. Saudara-saudara. Kita simpan dulu data pertama ya. Kita masuk data kedua. Saudara, data kedua di dalam Yosua pasal 2 ayat 15 mengatakan kepada kita bahwa Rahab ini rumahnya terletak pada tembok kota. Pada tembok itulah dia diam. Ini seharusnya membuat kita bertanya lagi. Kenapa Rahab tinggalnya di tembok? Penelitian saya saudara mengarah kepada penggalian arkeologi di daerah Timur Tengah, terutama di daerah Israel saudara-saudara. Di mana ditemukan pada waktu itu tembok itu tuh tidak sesederhana tembok rumah kita. Tembok kota pada waktu itu kalau saudara lihat di gambar di depan saudara-saudara, di samping ini, saudara akan menemukan ada struktur tembok berlapis. Struktur tembok berlapis itu tujuannya apa? Jadi begini, kalau ada bangsa yang datang menyerang satu kota, tembok pertama runtuh, masih ada lapisan tembok berikutnya. Saudara. Nah, di antara tembok berlapis jadi 2 lapis itu, ada rongga-rongga atau ada lorong-lorong yang sebenarnya menjadi space, saudara-saudara. Space, jadi satu ruang semacam lorong begitu. Nah, Rahab ini tinggal di lorong-lorong itu atau di sekat-sekat itu. Dan ini menunjukkan satu data kepada kita bahwa Rahab ini keluarganya miskin sekali. Kenapa miskin sekali? Logikanya begini, saudara kalau punya kesempatan tinggal di kota Yeriko, kalau saudara punya uang, saudara pasti akan tinggal di tengah kota, betul? Atau setidaknya saudara tinggal di tempat yang bukan tembok kota. Kenapa? Karena kalau misalnya ada musuh yang datang menyerang kota, saudara mati duluan, betul? Sehingga Rahab ini saudara-saudara keluarganya itu bisa kita katakan tidak punya pilihan lain untuk tinggal di sana. Karena tidak punya uang, sangat miskin sekali. Data kedua, keluarga Rahab sangat amat miskin. Sehingga ada kultur saudara-saudara pada waktu itu. Jika sebuah keluarga itu miskin sekali, apa yang terjadi sama mereka? Kalau mereka punya hutang atau mereka butuh biaya, yang mereka lakukan adalah pada titik yang paling buruk, mereka jual anaknya sebagai budak. Anak laki-lakinya dijual sebagai budak, anak perempuannya diapain? Tidak jarang saudara-saudara dijual sebagai pelacur. Asumsi kita, pertama tadi datanya adalah Rahab ini kemungkinan jadi janda. Janda pada waktu itu adalah kaum paling tidak berdaya. Kenapa? Karena janda atau perempuan pada waktu itu bergantung pada suami. Ketika dia tidak punya suami, dia nggak punya apa-apa saudara-saudara. Dan tidak jarang janda itu akhirnya harus menjadi pelacur. Data ketiga. Yosua pasal 2 ayat 6. Di situ dikatakan perempuan itu atau Rahab itu menyuruh kedua pengintai itu tinggal disembunyikan di bawah timbunan batang rami. Nah saudara, saya sekian kali membaca kitab Yosua, saya melewati data ini dengan begitu lewat-lewat saja saudara. Barulah saya menyadari bahwa batang rami yang ditaruh di atas sotoh rumah Rahab atau tembok itu saudara, ini bukan data biasa. Saudara tahu pada waktu itu batang rami itu bukan batang jerami biasa. Karena batang rami saudara-saudara akan diolah menjadi serat kain. Dan kemudian diolah ditenun menjadi kain linen. Itu datanya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa Rahab itu bukan nganggur taruh jerami di atas rumah dia. Bukan. Tetapi Rahab menaruh tumpukan itu karena dia lagi menjemur batang-batang jerami itu. Tujuannya
kemungkinan besar Rahab itu sedang menjalankan usaha produksi kain linen untuk membantu ekonomi keluarganya. Kenapa? Karena dia tulang punggung keluarga. Karena dia tulang punggung keluarganya, saudara-saudara. Jadi dari sini, saudara-saudara, saya merekonstruksi ulang. Dari data-data tersebut kita melihat bahwa Rahab kemungkinan besar bukan seorang perempuan nakal sebenarnya. Rahab ini sebenarnya adalah seorang yang karena, nasib, kita tidak percaya nasib, tetapi dalam tanda kutip, nasib keadaan yang membuatnya akhirnya mau tidak mau, saudara-saudara, miskin, menjadi janda sebelum waktunya, dan akhirnya dia pernah menjadi pelacur. Saya ulang, pernah menjadi pelacur. Kok Bapak yakin sekali? Iya, karena data kedua tadi, dia berusaha memproduksi kain linen. Menurut saya, dia ini bangkit dari keadaan sosialnya dia. Bangkit dari keterpurukan sosial dia. Jadi hari ini saudara, kalau kita merekonstruksi ulang, Rahab ini mungkin adalah seorang pelaku UMKM. Businesswoman sebenarnya dia ini. Pada zaman itu. Loh, Pak, kenapa disebut perempuan sundal? Karena dia sudah terlanjur dikenal sebagai perempuan sundal oleh seisi kotanya. Iya, karena dia pernah melacurkan diri, saudara-saudara. Jadi melalui kebaktian ini, saya mengajak kita merekonstruksi ulang siapakah Rahab. Rahab ini adalah seorang yang bukan karakternya letoy-letoy kalau dalam bahasa saya. Menye-menye, perempuan-perempuan menye, bukan. Dia ini seorang perempuan yang tidak menyerah atas keterpurukan hidup. Dia pernah terhimpit, dia pernah menjadi pelacur, oke, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit, saudara-saudara. Dan dia adalah seorang yang mengambil tanggung jawab tulang punggung keluarga. Dari sini saudara, kita mengerti kenapa Rahab mengambil keputusan yang sangat berani untuk percaya kepada Yahweh dan mengambil posisi sebagai seorang yang memihak kepada Israel. Jadi begini, di dalam penggambaran kita, seringkali Rahab ini adalah pelacur yang begitu buruk, jelek, moralnya tidak ada, amoral, tapi kemudian diselamatkan. Wah, karena dia menipu, saudara-saudara. Itu kan narasi yang selama ini kita dengar. Tapi menurut saya, narasinya seharusnya adalah, dia ini adalah perempuan yang terjebak dalam keadaan miskin. Tapi dia berusaha, otaknya jalan, saudara-saudara. Dan dia memilih keputusan hidup yang benar. Itu narasinya seharusnya. Rahab ini unik. Kenapa? Karena wanita pada zaman itu dianggap kelas 2. Wanita pada zaman itu dianggap properti. Wanita pada zaman itu, maaf kata, dianggap dibeli, saudara-saudara. Cuman menyerah pada nasib. Saudara perhatikan berapa kali di dalam narasi Alkitab selalu ada hubungannya dengan janda yang tidak berdaya. Elia dengan janda Sarfat misalnya, betul? Janda itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia perempuan. Kalau dia udah tidak punya suami, lebih buruk lagi hidupnya dia. Makanya Yesus di dalam pelayanannya seringkali berhubungan juga dengan janda, saudara-saudara. Betul nggak? Yesus menyebut ahli Taurat yang mengembat janda-janda. Kenapa? Karena janda ini tidak punya apa-apa. Dia bergantung pada nasib dalam tanda kutip. Seringkali janda-janda itu harus melacurkan diri, saudara-saudara. Tetapi Rahab ini meskipun berada pada kultur demikian, dia tidak menyerah. Dan yang kedua, wanita pada zaman itu hanya sekadar ikut budaya saja. Karena perempuan itu cuman produk ikut-ikutan. Di mana waktu itu laki-lakilah yang menentukan. Laki-laki memilih jalan hidupnya kemana, saudara-saudara. Kalau saudara masih belum bisa memahami kultur pada waktu itu, begini saya kasih tahu. Saudara pasti tahu Raden Ajeng Kartini. Betul? Kita tahu bahwa Raden Ajeng Kartini atau Kartini ini adalah seorang yang disebut sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Karena pada waktu itu budaya Jawa mengharuskan seorang perempuan hanya di dapur. Betul ya? Perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya nanti kawin terus kemudian di dapur. Kan begitu. Tetapi kita tahu Kartini itu tidak menyerah pada keadaannya. Dia tidak menyerah dan tidak menganggap bahwa dirinya perempuan inferior, tapi dia menganggap bahwa perempuan seharusnya berhak untuk menentukan masa depannya juga.
Nah, kalau kita memahami Kartini, maka kita memahami apa yang terjadi dengan Rahab hari itu. Dia tidak punya pilihan lain, tetapi dia memilih untuk bangkit dari keadaan-keadaan yang buruk itu, saudara-saudara. Dia memilih masa depannya, dia memilih siapa Tuhannya. Jadi begini, berbeda dari pemikiran kita bahwa Rahab ini adalah perempuan yang biasa-biasa saja, yang nakal atau bahkan yang buruk bahkan terus kemudian diselamatkan. Menurut saya Rahab ini otaknya jalan. Gitu. Rahab ini punya iman yang rasional sekali, saudara-saudara. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-11, ketika Rahab melobi 2 orang pengintai dari Israel, Rahab bilang begini, aku tahu, menarik nih, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, Rahab ini punya iman, otaknya jalan. Bagi saya, anugerah bagi Rahab itu bukan dia ini pelacur diselamatkan, bukan. Tapi anugerah bagi Rahab itu adalah ketika Rahab dimampukan untuk apa? Dimampukan untuk melihat kebenaran. Sekali lagi, kita lihat trajektorinya, kita lihat jejak-jejaknya. Rahab tidak menyerah, dia otaknya jalan, dia bikin kain. Saudara bisa lihat itu? Dia adalah seorang yang bukannya lemah, jahat dan buruk, tetapi dia adalah orang yang kemudian melihat ke depan dan berusaha lebih baik. Dan ketika dia melihat satu fakta bahwa ada bangsa budak, waktu itu Israel baru keluar dari Mesir, saudara, maksudnya sudah keliling-keliling, saudara 70 tahun lalu mau masuk Kanaan. Dia mendengar kisah desas-desus bangsa budak ini mengalahkan beberapa raja, betul ya? Ada raja-raja di seberang kanan itu dikalahkan sama orang-orang Israel. Sehingga dia berpikir, waduh, ini kok bangsa budak bisa jadi bangsa yang mengalahkan bangsa-bangsa di luar sana. Pasti ada sesuatu yang lain. Pasti ada alasannya. Apa alasannya? Yahweh, Tuhannya orang Israel. Jangan lupa hari itu orang Kanaan punya Tuhan sendiri, punya ilah sendiri. Tetapi Rahab berpikir dengan nalarnya. Dan dia melihat pasti Tuhannya hidup. Pasti Tuhannya nggak sembarangan. Karena itulah Rahab mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bagi saya, ini anugerah. Bukan karena Rahab itu pelacur, orang yang tidak layak, dalam tanda kutip orang yang busuk begitu. Tetapi ini adalah anugerah ketika otaknya jalan. Imannya rasional, saudara-saudara. Kalau saudara mengatakan pada saya, Pak, anugerah adalah iman. Ya saya juga bisa Pak dapat anugerah. Iya, kita ngomong sebagai slogan. Tapi kadangkala kita tidak memahami iman itu apa. Kita berpikir iman itu, oh ya percaya. Percaya, apalagi kan ada ayatnya, Yesus bilang jangan takut, percaya saja, kan begitu. Tapi saudara, kita mendangkalkan arti iman dengan hanya percaya Yesus Tuhan. Saudara-saudara, percaya Yesus Tuhan tidak sesederhana mengakui Yesus Tuhan. Karena iblis pun mengakui Yesus Tuhan. Amin. Iblis pun mengakui Yesus Tuhan, bahkan iblis gemetar di hadapan Yesus. Jadi percaya itu bukan hanya sekadar percaya Yesus Tuhan. Kalau kamu cuma percaya Yesus Tuhan tanpa dasar, itu fanatik namanya. Kadang orang bilang begini, wah dia mah berimannya fanatik. Fanatik itu apa, pertanyaan saya? Fanatik itu adalah kita tidak memahami tapi kita percaya. Kita tidak betul-betul paham tapi kita asal percaya. Saudara, 5 hari yang lalu, saya mendapati satu broadcast di mana ada pendeta-pendeta yang membakar maskernya rame-rame. Saudara tahu itu, broadcastan itu? Membakar maskernya rame-rame, bahkan membakar alat suntik yang mereka bilang vaksin. Lalu kemudian mereka bilang begini, kami percaya Yesus. Kami usir virus corona dan vaksin-vaksinnya kembali ke Jakarta. Saya mau tanya, ini beriman? Menurut saya ini fanatik, ini bukan iman. Karena ini ngawur percayanya. Lalu mungkin sebagian saudara yang menyaksikan siaran ini, sebagian saudara adalah kaum muda. Lalu saudara bilang, tuh kan, betul kan? Tuh kan, gue bilang juga apa kan? Apa tuh iman kalau begitu? Fenomena ini adalah fenomena yang sama seperti kalau saudara bilang, kalau saudara pernah dengar cinta buta. Tahu cinta buta? Apa itu cinta buta?
Aku cinta dia. Loh, dia itu loh tukang mabuk. Dia itu loh tukang judi. Enggak apa-apa, aku cinta dia. Itu cinta buta. Cinta yang tidak mau memahami, mengenal dengan benar. Menurut saya, iman itu adalah iman yang seharusnya punya dasar. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Bukan asal cuma ngomong saya percaya Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah dilema. Yang saya katakan dilema keluarga-keluarga Kristen hari ini. Atau saya beri tanda kurung, keluarga yang beragama Kristen. Saya menduga sebagian besar saudara yang menyaksikan siaran ini, keluarga saudara hari ini adalah keluarga Kristen. Saudara bukan satu-satunya yang Kristen di keluarga saudara. Keluarga saudara, entah pasangan saudara atau anak-anak saudara, Kristen semua. Tapi hari ini saudara berhadapan dengan sebuah dilema. Karena anak-anak saudara mungkin tidak menjadi Kristen. Seorang ibu datang sama saya lalu kemudian mengatakan, Pak tolong dong anak remaja saya tidak suka ke gereja Pak. Dia kalau ke gereja kerjanya main HP Pak. Main game. Saya tegur ulang-ulang. Tapi dia kayaknya telinganya, kepalanya batu Pak. Saudara, saya ngobrol dengan anak ini. Saya dekati, saya ngobrol, saya tanya gimana gini. Saya punya satu kesimpulan. Kesimpulannya sesederhana begini saudara. Kenapa anak ini tidak eager atau tidak semangat ke gereja. Tidak semangat untuk dengar firman. Dia bilang sama saya begini. Kalau Tuhan ada kok, kenapa di dunia ini masih ada orang miskin? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ciptakan orang miskin? Kalau Tuhan baik, kenapa ada penyakit menular? Kalau Tuhan baik, kenapa ada bencana alam? Kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak masalah dalam hidup kita? Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini dia munculkan kepada orang tuanya. Dia tanya, Mah kenapa sih Tuhan begini? Kenapa sih begitu? Tuhan tuh ada atau enggak? Sudah tahu jawaban orang tuanya? Oh mama nggak tahu, tanya saja pendeta, tanya saja pembinamu. Sehingga dia jadi protes dalam dirinya. Loh kalau mama tidak tahu kenapa Tuhan ada atau tidak. Kenapa kalau mama tidak tahu alasannya kenapa demikian. Kenapa mau percaya sama Tuhan. Kenapa mau pergi ke gereja. Sesederhana anak ini kenapa mengalami pergumulan ini. Karena dia tidak punya alasan kenapa harus percaya Yesus. Kita tahu bahwa zaman dulu kita mungkin yang senior. Ketika dia bilang, oke, Tuhan itu ada, kita percaya, amin, amin. Kita langsung percaya, betul? Tapi sama anak kita sekarang udah beda kan? Kenapa? Karena mereka butuh alasan. Kenapa Yesus itu Tuhan? Kenapa Tuhan itu ada? They need reason. And for me, buat saya, iman seharusnya sampai pada titik itu. Iman seharusnya sampai pada titik, mengapa kita percaya Yesus? Oh betul, kita percaya Yesus pasti bisa lewat cara yang beda-beda, betul ya? Tapi menurut saya, kita harus punya alasan yang kuat. Alasan yang mendasar. Alasan yang rasional. Dan bagi saya itu anugerah. Kenapa demikian? Kenapa saya ngomong arahnya ke sini? Karena menurut saya, iman yang benar menghasilkan keputusan hidup yang benar. Kenapa keputusan hidup kita salah? Karena iman kita keliru. Kenapa keputusan hidup kita salah? Karena iman kita salah dasarnya. Kenapa orang berbalik daripada Tuhan? Kenapa orang bisa menjalankan bisnis yang kotor? Kenapa orang bisa sembarangan hidup? Karena dia hanya sekadar percaya bahwa Tuhan itu yang kasih duit buat dia. Kalau duitnya tidak ada atau proyeknya nggak dapat, ya udah buang Tuhan. Atau Tuhan itu hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam hidup saudara-saudara. Kalau hari Minggu ini saudara saya pergi ke gereja, maka hari Senin toko saya rame. Bagi saya itu iman yang keliru. Karena iman yang benar akan menghasilkan keputusan hidup yang benar. Dan hari ini saudara-saudara, seperti yang saya katakan, saya yakin 100% generasi ke depan, anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang tidak mau punya iman kaleng-kaleng. Saya ulang, mereka bukan menjadi generasi yang kita sering kali justifikasi atau kita tuduh kamu ateis, kamu agnostik, anak-anak muda sekarang gak percaya Tuhan. Bukan, mereka butuh alasan. Mereka butuh iman yang genuine itu loh. Iman yang sejati itu loh. Kenapa percaya pada Tuhan? Sehingga menurut saya jawaban dari kenapa saya beriman pada Yesus akan menentukan keputusan hidup apa yang akan saya ambil.
Saudara, seorang majelis sharing sama saya, mengatakan, Pak, saya bergumul dengan anak saya. Kenapa? Anak saya ketika ketemu sama musuh saya telepon, Pak, saya bingung dengan anak Bapak. Kenapa? Anak Bapak tidak mau percaya Yesus. Kenapa? Anak Bapak itu ngomong begini, Pak, enak banget ya percaya Yesus masuk surga. Saya sampai hari ini masih masturbasi. Saya sampai hari ini masih nonton film porno. Kok enak sekali percaya Yesus masuk surga? Rasional bukan? Kita harus punya jawaban. Karena seringkali kita hanya bersandar pada apa? Dogmatika yang kita ajarkan secara paten. Pokoknya ini, pokoknya percaya Yesus masuk surga. Loh, alasan nalarnya ke sana tuh kemana? Gimana nalarnya itu? Bagaimana mungkin pendosa diselamatkan masuk surga? Kan secara normal kita tahu bahwa orang itu seharusnya layak masuk surga baru layak. Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang real, yang kita tidak boleh tolak. Dan kita harus mencoba mengajak mereka untuk melihat sebenarnya surga itu apa. Tapi seringkali kita hanya sampai pada titik ritual-ritual dogmatika agama kita. Iman itu kita hanya lihat sekadar sebuah ritual, sekadar sebuah ajaran yang kita turunkan aja begitu. Tanpa iman itu mengubah hidup. Iman itu harus sampai pada titik bagaimana akal budi kita diubahkan. Hati kita diubahkan sehingga hidup kita berubah. Tapi seringkali kita hanya melihat orang-orang Kristen yang hanya sekadar mengatakan dengan pongah, percaya Yesus masuk surga tapi hidupnya gak berubah. Apakah orang-orang begini layak masuk surga kalau begitu? Karena kita tahu bahwa iman yang sejati adalah bukan percaya Yesus, tapi kalau saya suka tadi bahasanya, mempercayakan diri pada Yesus. Tapi seringkali kita kan membuatnya menjadi dangkal kan? Percaya Yesus masuk surga kan? Iman kita itu hanya sekadar sebuah berita-berita kosong yang absolut, yang bagi anak muda tidak bisa dipertanyakan. Sekali lagi, Rahab itu menemukan alasan kenapa dia mesti percaya pada Yahweh. Iman itu seharusnya sampai pada titik ada alasan yang kuat membuat hidup saya berubah. Itu anugerah. Dan sekali lagi, anugerah terbesar, kan seringkali orang bilang anugerah terbesar itu apa? Keselamatan kan? Saya ingin mengajak kita definisi ulang. Anugerah terbesar itu adalah perubahan hidup. Itu keselamatan buat saya. Perubahan hidup yang tadinya di dalam gelap menjadi terang. Perubahan hidup yang tadinya hidup untuk diri sendiri sekarang menjadi mengikut Yesus. Itu keselamatan. Dan itu terjadi pada Rahab. Imannya membuat keputusan hidupnya benar. Dan dia akhirnya terhitung sebagai bagian dari Israel. Dan kita tahu Rahab akhirnya menikah dengan Salmon, seorang bernama Salmon, dan melahirkan Boas, dan ini adalah kakek buyut dari Daud. Dan dia menjadi nenek moyang dari Yesus. Dan di dalam Ibrani, Rahab terhitung sebagai salah satu saksi iman. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena dia menipu, bukan. Tetapi Rahab berani mengambil resiko karena imannya dia. Dia percaya Yahweh, makanya dia berani mengambil keputusan yang tepat, berpihak pada Israel, dan akhirnya dia menjadi saksi iman. Karena apa? Imannya punya dasar, imannya punya alasan. Sehingga untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara-saudara kita semua, mari kita mengalami anugerah Tuhan. Bukan karena anugerah Tuhan, saya masih hidup hari ini, oke, saya percaya itu anugerah Tuhan. Saya masih hari ini dapat nafkah. Oke, saya percaya itu anugerah Tuhan. Tapi bagi saya anugerah Tuhan yang paling besar adalah kita punya alasan kenapa saya mau mengikut Yesus. Punya alasan kenapa saya percaya pada Tuhan Yesus. Punya alasan kenapa saya mau menjadi Kristen. Saya punya alasan. Itu anugerah. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatinya. Kalau kita punya alasan kenapa saya beriman pada Yesus, maka ini akan berdampak pada semua keputusan hidup kita. Berdampak pada bagaimana cara kita melayani. Berdampak pada bagaimana cara kita bekerja. Berdampak bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang. Memperlakukan istri, memperlakukan suami, memperlakukan anak-anak saya. Memperlakukan orang tua saya. Karena saya punya dasar, saya ikut Yesus. Karena saya ikut Yesus, maka keputusan hidup saya harus berubah. Anugerah ini pernah terjadi pada Rahab.
Dan saya yakin anugerah ini perlu terjadi pada semua orang Kristen hari ini. Sekian tahun kita menjadi Kristen, saya berdoa semoga hari ini kita sama-sama mengalami anugerah Tuhan yang menakjubkan itu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur jika hari ini kami sekali lagi mendengarkan firman. Anugerah bagi kami untuk mendengarkan kebenaran. Kesempatan bagi hati kami untuk ditegur oleh kebenaran dan diubahkan dan dibenarkan di dalam kebenaran itu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berbicaralah. Biar hidup kami berubah. Biar kami dapat alasan. Biar kami menemukan alasan untuk mengikut Engkau. Dan hidup kami diubahkan karenanya. Hamba-Mu selesai di sini. Tapi Tuhan Engkau terus bekerja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.